Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita teruskan kembali. Ini masalah hampir penutup ini masalah akhlak kita dengan teman, dengan termasuk dengan beberapa orang yang mungkin tidak senang itu. Masuk kemarin syairan ya. Fakadzalika qala Ibnu Tamam. Atu kamin sadiqaka mustafadun fala tastakthiran minas syihabi fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awish syarabi. Atu kau utawi musuh sirah min sadiqika tinimbang saking kanca ira iku mustafadun den ala faedah. Musuhmu itu juga bisa ada faedah yang bisa kita ambil dari orang yang musuh kita. Daripada kemudian teman kita juga. Falatas takdiran minasyahabi. Maka janganlah kamu memperbanyak orang yang menjadi teman. Karena terkadang teman kita itu juga bisa mengetahui hal-hal atau bisa mempengaruhi beberapa hal yang mungkin ada kejelekan-kejelekan yang bisa secara otomatis menempel karena pertemanan. Fa inna da'a krono sak temene penyakit iku aktsaru mau tawi akeh penyakit iku tarahu ningali sapa sira ing da iku yakunu ana bota iku minat ta'ami saking panganan awis syarabi atau umbenan. Kita lihat kebanyakan penyakit itu paling banyaknya penyakit itu ya munculnya dari makanan ataupun minuman. Artinya yang selama ini sehari-hari kita butuhkan sehari-hari kita kita butuhkan sehari-hari kita memang benar-benar menjadi kebutuhan tapi kemudian bisa menimbulkan penyakit. Kenapa bisa menimbulkan penyakit? Karena mungkin kebanyakan. Begitu juga teman-teman itu kita butuhkan sekali. Tapi ketika kemudian berlebihan dan sebagainya kadang-kadang bisa memberikan efek dampak yang tidak sesuai. Wakun lan ono sira kama kala kaya oleh ngendika sapa Hilal bin Ala. Hilal bin Ala Ar-Ruqi kang bangsa Hilal bin Ar-Ruqi. Lamma afautu wa lam aqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi liadfa'u syarra anni bittahiyati. Ini bahannya kalau nggak salah basit. Jadi memang dalam syairan itu ada bahar atau apa yang menjadi, kalau di sini ya not lah. Lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi li adfa'a syarra anni bittahiyati. Lamma afautu nalikane ngapura sapa ingsun ketika kita memaafkan walam ahkid lan ora ngunek-ngunek sapa ingsun, maksudnya tidak punya unek-unek atau unek-unek itu tidak punya sesuatu atau ghil yang dalam hati tentang kejelekannya seorang ala ahad ini ngatasi wong suci arahtu mongko ngenakake sapa ingsun, ngenakake atau mengistirahatkan, menjadikan enak sapa ingsun nafsi ing awak ingsun min hammil adawati saking susah pira-pira musuh, saking nusahakene pira-pira musuh. Ketika kita kemudian memberikan maaf kepada seseorang,
ketika kita tidak punya unek-unek yang tidak baik, unek-unek kejelekan terhadap seorang, maka sebenarnya kita sedang mengistirahatkan, kita sedang menyamankan hati kita, menyamankan diri kita dari menyusahkan beberapa musuh. Sebab ketika kita itu tidak mau memaafkan, kemudian ketika kita kemudian punya unek-unek sesuatu yang tidak baik dengan orang lain yang dianggap musuh, maka sebenarnya kita itu sedang terus bergelut dalam hati sehingga capek ketika bertemu, menghindar ketika mau bareng, kemudian bagaimana caranya tidak bareng dan seterusnya. Sehingga capek hati kita ketika bermusuhan itu. Maka kemudian ketika kita memberikan maaf, tidak ada unek-unek, maka menyamankan dengan diri kita sendiri. Ini satu meningsun. Ini uhayyi aduwi inda ru'yatihi liadfa' syarra anni bitahiyati. Ini uhayyi satu meningsun. Ini satu meningsun. Sesungguhnya saya iku uhayyi hormat ingsun. Hormat ingsun. Aduwi ing mungsu ingsun. Ketika inda ru'yatihi ketika bertemu sapa ingsun ing musuh. Sesungguhnya saya itu menghormati musuhku ketika bertemu. Kenapa? Liadfa'a krono nolak sapa ingsun asyarra ing Allah anni saking ingsun bitahiyati kelawan penghormatan. Saya hormati musuh-musuhku. Kenapa? Karena saya menolak kejelekan diri kita dengan cara menghormati. Menghormati musuh, menghormati orang lain. Kita sebenarnya dalam rangka untuk menolak kejelekan untuk diri kita sendiri. Jadi tidak ada konsep musuh itu kemudian dimusuhi secara langsung. Nabi sendiri ketika diserang itu baru kemudian Nabi itu mempertahankan diri, beliau mempertahankan diri dengan cara berperang. Tapi kemudian ketika Nabi itu masih bisa untuk dengan cara-cara yang damai, maka Nabi itu benar-benar mendahulukan kedamaian. Apalagi kalau sifatnya itu kemudian masalah pribadi, seperti Nabi kemudian diludahi, Nabi kemudian dilempar kotoran dan sebagainya. Benar-benar kalau dalam hal itu Nabi hormati dengan namanya penghormatan. Contoh Nabi yang sering diludahi oleh orang Yahudi ketika lewat ketika mau ke masjid. Pada saat Yahudi tersebut kemudian merasakan sakit, kemudian sedang Yahudi itu sakit, maka tokoh-tokoh Yahudi tidak ada satupun yang menengoknya. Tapi justru yang pertama kali menengok itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kemudian orang-orang sekitar orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah itu sebenarnya kemudian tunduk dengan akhlak yang luar biasa. Kecuali yang khatamallahu ala qulubihim seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Wa udhirul bishra lil insani abghaduhu kanna khutmala qalbi masarratin. Wa udhirul bishra lil insani abghaduhu kanna khutmala qalbi masarrati. Wa udhiru lan nglahirake ingsun. Maksudnya menampakkan al-bishra ing ajrerai. Kita yang tampakkan adalah wajah yang sumringah, wajah yang penuh persahabatan lil insani maring menungso abghaduhu kang jengkel ingsun ing insan. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita sebenarnya hatinya merasa gondok, hatinya jengkel dengan orang tersebut, kita justru nampakkan kepada mereka wajah yang cerah, wajah yang bersahabat, wajah yang bahagia. Ka'annahu kaya-kaya satemene insan ikut malah teman-teman ngebai sapa insan qalbi ing ati ingsun masarratin ing pira-pira kebungahan. Seolah-olah kita bertemu dengan mereka orang yang di dalam hati sebenarnya sedang menjadikan kita marah, itu ketika ketemu itu seolah-olah mereka itu orang yang penuh dengan kasih sayang yang ada dalam hati kita. Bertemu dengan orang yang sebenarnya sedang dibenci banget itu dengan raut muka yang sangat bahagia, kemudian menampakkan kasih sayang dan sebagainya. Itu dengan cara seperti itu. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu wa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Walastu lan ora ana sapa ingsun iku aslamu. Walastu lan ora ana sapa ingsun iku aslamu selamat ingsun mimman saking wong lastu kang ora ana sapa ingsun iku arifuhu kenal ingsun ing man.
Saya tidak bisa selamat dari orang yang tidak aku kenal. Fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati? Fa kaifa aslamu? Mongko hale kaya apa oleh bisa selamat ingsun min ahlil mawaddati saking ahline kasih sayang atau ahli asi-asian. Oh, saya itu bisa selamat dari orang yang kita tidak kenal. Ya, dengan orang-orang yang kita penuh kasih sayang ya luar biasa pasti kita bisa. Apalagi orang-orang yang kemudian menampakkan kasih sayangnya. Sudah sudah untawa unnasi tarakahumu wa fil jafa ilahum qat'ul ukhwati. Sudah menungso, manusia ikut daun penyakit. Ikut daun penyakit, maksudnya bisa menjadi penyakit. Dawa unnasi utawi tambane penyakit. Utawi tambane penyakit yang menungso, manusia itu bisa menjadi penyakit dan obatnya dan obat penyakit manusia itu ikut tarkuhum ninggal menungso ya kita tinggalkan wafil jafai lan ing dalem mengo babar pisan lan ing dalem mengo babar pisan pokoknya ketika kita benar-benar mangkot dengan orang tersebut maunya kita benar-benar wangkot lahum maring nas pada manusia iku qat'ul ukhwati megot seduluran tapi ketika kita kemudian benar-benar berpaling secara total maka kita menjadi orang yang memutus persaudaraan. Maka maksudnya kita seperlunya ketika bergaul dengan manusia karena terkadang muncul penyakit-penyakit dalam diri kita ya karena kita bertemu dengan orang lain. Apalagi kemudian kebetulan orang yang kita ketemu itu punya akhlak yang kurang pas, suka riba, suka menceritakan kejelekan orang lain. Ya secara otomatis kita nanti ikut sedikit-sedikit ya jadi ke bawah mendengarkan gunjingan dan sebagainya. Fasalim mongko nyelametno sira. Annasa ing menungso taslam mongko slamet sira min huwa ilihim saking sandupayane menungso saking penggawe olone nas saking pekerjaan jeleknya manusia menyerahlah kamu atau fasalim menyelamatkan atau serahkanlah diri kita kepada manusia maksudnya pekerti yang baik ya dengan pekerti yang baik taslim mongko selamat sapa sira min huwa ilihim dari penggawe dari pekerjaan atau dari kejelekan orang-orang tersebut. Ketika kemudian kita serahkan diri kita menjadi orang yang menerima dengan tingkahnya manusia atau dengan perilaku manusia yang lain, maka kita selamat dari kejelekan-kejelekan manusia secara umum. Wakun harison ala kasbit tahyati. Wakun lan ono siro iku harison banget demene ala kasbit taqiyati ing atase ngelakoni pira-pira pangreksa. Maka kamu berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa menjaga diri supaya selamat. Jadi maka kemudian tadi kemarin disampaikan di antara pilihannya ketika kita kepengen selamat ya uzlah apalagi bisa uzlah di keramaian. Uzlah di keramaian itu luar biasa. Kita menyendiri tapi di keramaian orang lain. Wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim asamma abkama a'madza taqiyati wa khaliq lan mertepungono amal atau berakhlaklah wa khaliq lan serawungan sapa sira serawungan itu apa ya bergaullah kamu wa khaliq lan bergaullah kamu berakhlaklah kamu annasa ing menungso wasbir lan sabar sira bersabarlah ma ing barang pada sesuatu bulita kang den coba sapa sira bihim kelawan nas
asomma hale budek, abkama hale bisu, akma hale wuto, dzataqiyatin hale duweni pangreksa. Caranya kita berakhlak dengan manusia, sabar dengan apa yang menimpa coba pada mereka, ya kita tuli dari kejelekan, kita bisu dari kejelekan, kita buta dari kejelekan, maka kita berarti benar-benar bisa menjaga diri kita sendiri. Itu syair sebenarnya luar biasa. Ini syair yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Hilal Ibni Ala Ar-Raqi. Wa kun lan ana sapa sira aidan hale malih, jadilah juga kama qala kaya oleh ngendika sapa ba'dul hukamai sebagiane pira-pira ahli hikmah, sapa ba'dul hukamai sebagiane pira-pira ahli hikmah. Yang disampaikan adalah ilqa tetemu sira, ilqa tetemu sira sadiqaka ing kanca sira, bertemulah kamu dengan temanmu, wa aduwaka lan musuh sira, biwajhi ridho kelawan wajah kang ridho, kelawan wajah kang menyenangkan, min ghairi madallatin saking tanpa rasa ino, lahuma maring karone sodiki kalan aduwika. Kita bertemu dengan teman atau bertemu dengan musuh itu dengan wajah yang ridho, wajah yang menyenangkan, wajah yang rela, dengan tanpa menghina kepada keduanya. Maka dengan seperti itu kita selamat, kita menjadi orang yang hebat, dihormati. Tapi begitu ketika ketemu musuh dengan wajah yang nampak tidak suka, kemudian baru ketika dengan teman kemudian gitu, ya nanti akan menambah musuh, karena musuh itu juga punya teman lagi, kemudian nanti bisa mengajak permusuhan secara bersama-sama. Tidak ada musuh, permasalahan itu muncul dari orang banyak, kadang hanya dari satu orang ataupun dua orang, kemudian terjadi yang namanya tawuran. Tawuran itu kan sesuatu yang sering kita dengar di televisi, tawuran antar desa, hanya permasalahan satu orang atau dua orang, malah kadang-kadang hanya ya kelompok-kelompok kecil kemudian membawa yang banyak itu. Wala hebatin lan orang-orang wedi min huma saking karone adu kalan sodikika, dan dengan nggak usah takut dari mereka. Jadi bertemu itu dengan wajah yang ridho lah, wajah yang menyenangkan, dengan tanpa menghina, tanpa rasa takut. Wa tawakkar lan ngegungno sira min ghairi kibrin saking tanpa gumedhe. Kita agungkan mereka dengan tanpa kita menyombongkan diri dengan mereka. Wa tawaddu lan tawaddu sapa sira, maksudnya kita tawaddu andap asor, rendah hati, min ghairi madallatin saking tanpa nginaake, dengan tanpa menghina mereka. Wakun lan ana sapa sira, wakun lan ana sapa sira fi jami umurika ing dalam sekabehane pira-pira perkara sira, fi jami umurika ing dalam sekabehane pira-pira perkara sira iku fi ausatiha ing dalam lewih tengah-tengah atau ing dalam bagus-bagusnya umur. Karena ada sebuah keterangan bahwa khairul umuri ausatuha, sebaik-baiknya perkara itu ya yang tengah-tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Pokoknya yang paling tengah-tengah. Fakila mongko utawi karone. Fakila mongko utawi fakila tarafai qasdil umuri. Fakila tarafai qasdil umuri mongko utawi karone atau karone pucuk lorone penejane perkara. Pokoknya kanan kiri atau terlalu keras terlalu lembek, ekstrem kanan ekstrem kiri dan sebagainya, iku damimun winodo, iku damimun cacat. Jadi kita harus benar-benar tengah-tengah, khairul umur ausatuha, karena terlalu ke kanan ya,
Kalau di dalam Islam itu ada bahasa Islam yang moderat. Nah, kita yang moderat, yang tengah-tengah. Wakilalan dan ucapake. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahji syirati qawimun wala taku fiha mufritan aw mufarrita fa inna kila halil umuri dhamimun. Ini halnya tawil ya. Alaika bi awsatil umuri fa innaha alaika natepono sira bi awsatil umuri kelawan mejanane pira-pira perkara. Alaikan natepono sira bi awsatil umuri kelawan tengah-tengahnya perkara, segala sesuatu kita ambil yang paling tengah, yang paling moderat. Fa innaha karena sak temene awsatil umur, karena sesungguhnya itu yang menjadi apa tengah-tengahnya sesuatu perkara iku tariqun dadi dalan ila nahjis syirati maring tengah-tengah dalan ila nahjis syirati maring bener dalan wala taku qawi min kang jejeg wala takulan ojo ana sapa sira fiha ing dalam umur iku mufriton keliwat au mufarriton atau pepeka. Jangan pada suatu perkara itu kita menjadi terlalu ataupun ceroboh. Mufriton itu apa namanya? Terlalu. Jadi maunya seneng ya terlalu seneng. Mufriton au mufariton atau mufarit itu pepeko. Kemudian atau namanya ya ceroboh. Maka dalam satu keterangan kalau nggak salah Imam Ali karamallahu wajhahu ya. Ahbib habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu sewajarnya. Karena terkadang nanti satu saat siapa tahu itu menjadi orang yang kamu musuhi. Abghid. Nah, begitu juga bencilah ya, sewajarnya. Karena terkadang yang dibenci itu satu saat akan menjadi orang yang kamu senangi. Tuh. Jadi syair ini juga jangan menjadi orang yang mufrid atau mufarid yang melewati batas atau orang yang kemudian ceroboh. Itu jangan, tapi kita yang tengah-tengah. Fa inna kila halil umuri karena sak temene karo-karone tingkahe pira-pira perkara karena sesungguhnya yang kanan atau kiri mufrid atau mufarid iku damimun binodo itu tercela. Jadi antara terlalu atau sangat mengabaikan itu berarti sesuatu yang tercela. Yang bagus yang tengah-tengah. Wala tandur lan ojo ningali sira. Jangan kemudian kita melihat fi itfaika ing dalem lambung loro sira. Fi atfaika ing dalam lambung loro sira. Wala tukthir lan ojo ngekeh nasira al iltifati ing noleh ila wara ika maring buri sira wala taqif lan ojo ngadeg sira alal jamaati ing atase kumpulane wong kang padha lungguh. Ya ketika orang lagi ojo lungguh sira alal jamaati ing pira-pira kumpulane wong kang padha lungguh. Jangan berdiri ketika kita duduk ya kemudian di tengah-tengah jamaah orang yang sedang duduk kita jangan berdiri. Begitu juga jangan noleh kanan kiri terlalu. Jangan. Wa idza jalasta lan nalikane lungguh sira falatastaufiz mongko ojo metentang sapa sira. Ketika kita duduk maka jangan apa ya kasarnya jegang. Ya duduk yang seenaknya gitu. Falatastaufiz bahasa Jawanya itu jegang. Metentang. Jadi duduk yang memenuhi seenaknya yang seperti apa mengangkat kaki dan sebagainya. Tuh jangan ketika berduduk bersama dengan teman-teman jangan sampai seperti itu.
Wa tahaffad lan ngrekso sira min tasbikika saking ngapurancang sira min tasbiki asobiika saking ngapurancang biro-biro driji sira. Kita jaga diri kita, jangan kemudian tangan kita itu seperti ini. Ini kurang baik ketika sedang ngomong dan sebagainya. Tapi yang baik itu dibuka atau ya kayak gini lah. Jangan kemudian kayak gini. Tapi kayak gini. Jaga untuk tidak tasbik jari jemari kita. Wal ba'athilan saking dolanan bilih yatika kelawan jenggot sira. Wa khatimi kalan ali-ali sira. Nah, ketika kita ngomong juga jangan sambil megang-megang jenggot atau yang pakai cincin kemudian ini terkadang menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, sambil ngomong sambil muter-muter cincin. Ini seolah-olah kurang pegangan. Jadi benar-benar kita konsentrasi ketika ngomong, kita posisi yang pas, tangan kita jangan sambil bergerak yang tidak penting dan sebagainya. Wa takhlili asnanika lan nyela-nyelani pira-pira untu sira, jangan kemudian sambil nyukil gigi atau mungkin di sela-sela gigi pakai itu tusuk gigi dan sebagainya. Jangan. Ketika kita sedang duduk dengan seseorang jangan sampai seperti itu. Wa idza khali asabiika lan nglebokake ing pira-pira driji sira fi anfika ing dalam irung sira. Jangan bahasanya jangan ngupil. Jangan ngupil ketika kita duduk dengan orang itu, jangan kemudian memasukkan jari kita ke hidung kita. Wakas roti busakika lan akehe idu sira. Kemudian memperbanyak meludah, benar-benar meludah. Watanah khamika lan ngetokake riak sira. Dan sambil bunyi kuah-kuah gitu, mengeluarkan dahak. Jangan. Riak-riakan. Jangan seperti itu. Watarti dubabi lan nolak laler. Watarti dubabi lan nolak laler an wajhika saking wajah sira. Jadi nepuk kira-kira nepuk kayak gini untuk ada lalat lewat dan sebagainya. Bakas roti tamati lan akeh ngulat-ngulet. Benar-benar ngulet. Ngulet itu ya itu dipandang kurang bagus. Watasa ubi lan angob fi wujuhin nasi dalam ngarepe pira-pira menungso. Wafis sholati lan dalam sholat wa ghairiha lan liyane sholat. Jangan kemudian terlalu banyak mengangob itu mengangob ini angob di depan manusia atau di dalam sholat atau di selainnya sholat. Jangan. Wal yakun lan becik ono po majelis suka nggon lungguh sira. Harusnya tempat duduk kita ketika kita duduk iku maunya ketika kondisi duduk kita iku hadian kang anteng, yang tenang benar-benar tenang. Wa haditsuka lan omong-omongan sira. Wa haditsuka lan ono apa omong-omongan sira iku manduman jelundrung, maksudnya teratur, murotiban tur tertata, diurut. Ketika kita ngomong jangan ngayawara tidak jelas, tapi benar-benar jelundrung, tertata, urut, biar enak didengar. Wasghi lan nenglengno sira, dan kita serius mendengarkan. Ilal kalami maring guneman pada omongan al hasani kang bagus, yang bagus. Biman saking wong haddatsaka kang ngomongi sapa man ing sira, dari orang yang sedang berbicara kepada kita. Kita serius mendengarkan kepada pembicaraan-pembicaraan yang bagus. Min ghairi ikhdari ta'ajjubin, saking orang ngelahirake ta'ajjub kau, ketika dengan tanpa enggak usah menjelaskan atau menampakkan sifat
takjub atau gumun mufritin kang banget, gumun yang seolah-olah gumun banget itu nggak usah, biasa saja. Wala tas'al hulan ojo njaluk sira ing man, pada orang yang bercerita itu, ya ada tahu ing baleni omongan. Coba dia ulangi, coba dia tadi apa, nggak usah sampai seperti itu. Waskut itu pertanda tidak serius mendengarkan. Waskut lan menengo sira anil madhahiki saking pira-pira nguyuake, barang kang nguyuake. Kita diam anil madhahiki saking pira-pira omongan kang nguyuake. Wal hikayati lan saking cerita-cerita. Wala tuhadits lan ojo ngomong-ngomong sira an ijabika saking gegawakan sira biwaladika kelawan anak sira wa sya'rika lan wa syi'rika ya syi'rika lan syair sira. Jangan kita menceritakan sesuatu dari sesuatu yang menjadi kebanggaan diri sendiri. Kita ceritakan kehebatan anak kita. Mungkin kita ceritakan dengan syair-syair kita umpamanya. Wa kalamika lan guneman sira, omongan-omongan kita. Watas nifikalan anggitan siro, karangan-karangan kita ceritakan yang top-top. Wasa irima lan sekiranya barang ya khusuka kang tertentu apa ma ing siro, dan kekhususan yang kita miliki nggak usah kemudian diceritakan ke orang banyak. Akhirnya menunjukkan kehebatan diri sendiri, nanti muncul ujub, muncul merasa paling hebat dan sebagainya. Kita hindari yang seperti itu. Karena nanti akan tidak menyenangkan kepada orang yang sedang kita ajak untuk ngobrol dan sebagainya. Wala tatasonna lan ojo gawe-gawe sira, tasonnu almarati kaya gegaweane pira-pira wong wadon, kaya gegaweane wong wadon fit tazayyuni dalam pepaes. Kita nggak usah bertingkah membuat sesuatu seperti yang kadang-kadang dibuat oleh seorang perempuan di dalam masalah tazayun ketika berdandan. Kadang ada beberapa hal-hal yang seolah-olah itu tidak penting, tapi kalau masalah berdandan perempuan itu memang luar biasa. Kita juga jangan seperti itu, jangan membuat pekerjaan-pekerjaan atau penggawaian-penggawaian yang seperti itu. Wala tatabadzal lan ojo ngluthuk sira tabadzulal abdi kelawan kaya ngluthuk kawula. Kita jangan ngluthuk itu maksudnya kita macak, kita berdandan yang menjadi rendah seperti dandanannya para budak. Pakaian ya jangan pakaian yang sudah tidak pantas, sudah rombeng masih dipakai dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kita kalau masih punya ada yang pantas, ya itu yang kita pakai. Kecuali memang nggak ada sama sekali yang pantas dipakai, yang ada ya hanya itu, ya itu sudah beda lagi. Kayak umumnya Sayyidina Umar menggunakan, seorang khalifah menggunakan gamis yang tambalannya sampai 12. Itu memang adanya itu, tidak ada yang lain. Itu bukan dibuat-buat ya itu. Tapi kalau umumnya kita tatabadzal, maksudnya di sini kita membuat sesuatu yang kemudian menjadikan kita menjadi orang berdandan seperti orang-orang hina, itu nggak boleh. Watawakto lan ngrekso sira kasrotal kuhli ing akehe nganggo celak. Kita jaga diri kita untuk tidak usah memakai celak ya, sifat mata yang terlalu banyak celakan. Wal israfalan lelewian fituhni dalam oleh lelengan. Kita jangan sampai israf ketika menggunakan minyak wangi ataupun minyak rambut, pokoknya kita jangan israf, jangan berlebihan. Wala tulahi lan ojo juwet-juwet sira. Juwet itu ngayal fil hajatin dalam beberapa kebutuhan. Ketika kita butuh sesuatu itu minta sampai merengek-rengek, itu jangan. Wala tusajji lan ojo ngendelake sira ahadan ing atase wong suci ala dzulmin ing atase nganiaya. Jangan kita kemudian memberanikan diri kepada seorang untuk menganiaya, untuk menzalim, untuk berbuat zalim. Wala tu'allim lan aja meruhna sira ahadan ing wong suci min ahlika, ahadan ing wong suci min ahlika saking ahli sira, wa waladika lan anak sira,
fadlan apa maneh an ghairihim saking liyane ahli lan walad miqdaro malika ing kira-kirane bondo sira. Kita jangan beritahu kepada istri kita, kepada anak kita tentang kadar kekayaan kita. Kita ceritakan ini loh, apakah itu seperti ini. Nggak usah menceritakan tentang kekayaan yang kita miliki. Jadi ya itu, apalagi kepada orang lain, kepada anak istri aja enggak, apalagi kepada orang lain. Fa'innahum krono sak temene ahli walad dan orang lain semuanya itu mandukir in ra'auhu lamun podo weruh in ra'auhu lamun to podo weruh sapa mandukir podo weruh sapa mandukir ing sesuatu yang kamu ceritakan itu qalilan ingkang sedikit, ternyata yang kamu ceritakan yang membanggakan menurut mereka itu adalah sedikit, hunta mongko ina sapa sira alaihi mengatase ahli walad lan ghairihim. Kemudian ternyata apa yang kamu ceritakan menurut pendapat mereka itu adalah sesuatu yang sangat sedikit, kita menjadi hina. Segitu aja kok, kayak gitu. Hanya segitu ternyata. Fa in ra'auhu mongko lamun padha weruh sapa mandukir ing arta sira kathiron ingkang ketinggal akeh lam tablugh mongko ora tumeka qattu babar pisan ridhahum ing ridone ahli walad lan ghairihim atau mandukir. Ketika kemudian mereka menganggap itu adalah banyak, maka itu semua tidak akan menjadikan senangnya mereka itu tidak atau menjadi mereka ikut bangga dan sebagainya, itu tidak. Wajfuhum lan meden sira ing ahli min ghairi unfin saking tanpa kekerasan, walin lan lemesno sira lahum maring ahli min ghairi tu'fin saking tanpa lemah. Maksudnya ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dari ahli kita, ada keluarga kita, maka kita berikan mereka sesuatu, bahasanya itu meden-medeni, tapi jangan sampai kasar. Tapi kemudian kita lemes dengan mereka, itu juga tanpa harus sampai dengan tu'fin, dengan tanpa yang lemah sekali, itu jangan. Ya yang sedang, kembali lagi, yang sedang. Walatu hazil lan ojo guyu sapa sira amataka ing amat sira. Tapi sekarang udah nggak ada amat ini. Ya mungkin pembantu lah. Jangan kita kemudian menertawakan kepada pembantu. Wala abdakalan ojo ing hamba sira. Fayas kuto mongko dadi ilang apa waqaruka sifat agung siro min qulubihim saking pira-pira atine amatan kawula. Ketika kita punya pembantu, kita nggak usah kemudian bercanda dengan mereka atau yang lain lah, yang kemudian akhirnya hilang kewibawaan kita di hati mereka. Itu seperti itu. Ya memang kita sering melakukan kegiatan yang mungkin dianggap itu adalah untuk mengakrabkan, tapi justru munculnya itu nanti kewibawaan kita menjadi tidak ada. Dan ketika orang sudah kewibawaannya nggak ada, nanti ketika ngomong itu sudah tidak dianggap. Maka kita perlu menjaga kewibawaan. Suatu saat kewibawaan itu memang sangat diperlukan. Seperti itu. Wa idza khosomta wallahu a'lam bishawab. Seperti itu dulu mungkin. Dan besok berarti pertemuan terakhir kayaknya udah selesai nih. Kita penutup ini. Jadi memang sedang diatur akhlak kita sampai seperti itu kondisinya, untuk bergaul dengan cara yang seperti itu. Ketika besok kemudian kita lanjutkan lagi ketika nanti kita sedang terjadi pertengkaran itu seperti apa. Ya mungkin suatu saat pasti akan terjadi pertengkaran antara seseorang dan orang lain. Bahkan mungkin dengan keluarga atau mungkin dengan istri itu menjadi pertengkaran. Itu bagaimana caranya? Diatur semuanya oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan ini semua bisa memahamkan. Ini untuk penutup memang ini perlu sekali untuk dicermati benar.
untuk bisa kita semua berusaha sesuai dengan arahan-arahan ini. Ketika sesuai dengan arahan-arahan ini, insya Allah hidup kita menjadi hidup yang benar-benar tertata, hidup yang menjadikan kehidupan yang ridho dan diridhoi. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin seperti itu dulu untuk pada malam hari ini. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih. Apabila banyak hal yang tidak sesuai, pas, mohon maaf. Kita langsung tutup biari. Acara baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.